Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya seorang istri masih sah bersuami kabur sama laki-laki lain? Pelakor itu. Kartu kuning 75 menit saya sudah ceramah. Ini sudah di luar rule of the game. Pokoknya kalau makan bongbong ini lancar bahasa Inggris. Rule of the game, aturan. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa pula dipinta dia ceramah 75 menit. Begitulah rupanya kalau hati jamaah itu terbuka, ceramah pun tak terasa lama. Teringat saya ini lokasi apa itu? Di mana-mana acara biasanya pentasnya dibuat. Ini permanen. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan lagu dangdut di sini juga. Insya Allah tidak Pak Ustaz. Hari ulang tahun Kabupaten Tablik Akbar, hari acara pemberian anugerah Tablik Akbar. Jangan diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek yang menonton atu-atu. Mengangulah atu-atu. Penyanyi dari belakang. Goyang terus Pak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz, banyak orang ngambil air wudhu sambil ngomong. Apakah wudhunya sah? Kalau cerita sah tak sah, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Kalau cerita sah tak sah, wudhunya sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, wudhunya tak afdal. Karena kata Nabi, waktu berwudhu itu jangan lagi bercakap. Jadi kalau ada orang berwudhu sambil itulah kamu harus bilang semuanya. Nanti kita pergi. Jadi proyek itu berapa miliar semuanya. Wudhunya sah, cuman kurang afdal. Yang paling afdal itu sejak dari mulai berwudu sudah ada khusyuk. Khusyuk waktu air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Waktu air menyapu kepala, keluar dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki menghadap ke kiblat. La ilaha illallah syarik, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jangan lagi bercakap sampai masuk masjid, sampai sholat. Nanti kalau ada yang ngajak ngobrol Pak Ustadz, gimana caranya biar Allah maksudnya bertasbih subhanallah, subhanallah. Ustadz, jadi kita acara subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu besok Ustaz ceramahnya di Batam apa di Tanjung Pinang apa di mana? Subhanallah. Apa Ustaz? Subhanallah walhamdulillah. Ustaz, saya ini nanya Ustaz,
Payah kalau ngomong sama orang, waktu pembagian akal sehat dia tak datang. Ustaz, wanita hamil, jamaah ini bertanya zigzag dari wudu ke hamil. Habis wudu sholat. Nah. Ada wanita hamil. Wanita hamil biasa, laki-laki hamil baru luar biasa. Ada wanita hamil hasil zina, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga dari anak hasil zina. Dihukum untuk dinikahkan. Dinikahkan itu bukan hukum. Hukumannya dilempar baju sampai mati. Ini dinikahkan dihukum pula kata dia. Apakah tak melanggar hukum itu Pak Ustaz? Apakah itu menggalakkan lagi perzinahan di masyarakat? Bermarwah dalam syariat, tak ada marwahnya, tak ada kehormatannya. Orang akan menyepelekannya. Kenapa? Karena perempuan yang hamil mengandung anak hasil zina, anak yang lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, bin tenda, bin lampu, bin mikrofon, bin kardus, bin aluminium. Itu artinya syariat membuat orang bermarwah. Bangga kita atas nama bapak saya. Sedangkan ini orang tak ada nasabnya. Lalu kemudian bagaimana kalau dinikahkan Pak Ustaz? Nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah bukan nikahnya. Setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Masalah pertama, anak itu tak boleh pakai bin bapaknya. Masalah kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, nanti anak laki-laki ini tak bisa mewalikan adik-adiknya karena dia saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Kalau bapak meninggal, si anak-anak ini tak dapat harta warisan. Anak pertama hasil zina itu tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4. Anak pertama itu perempuan cantik mau nikah, si bapak tak bisa mewalikannya. Saya walinya Pak Ustaz tak bisa, tapi saya ayahnya. Kau tak ayahnya. Wajahnya mirip tak laku. Tes DNA kemarin di Singapura positif darah, DNA tak laku. Apa salah saya? Mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicucuk sebelum 17 April laku apa tak laku? Itu dia hukum. Kalau ada anak yang hamil akibat zina, yang salah anaknya apa bapak ibunya? Bapak ibunya. Anaknya lah. Bapak ibunya kan tak melakukan, tapi bapak ibunya membiarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Adinda ada di rumah? Ada. Duduk sini. Adinda, ini kawanmu datang. Kalian duduk sini ya. Bapak mau ke dalam. Itu sama artinya. Sini. Kalian berdua, saya harus duduk sini. Alah, bapak macam tak pernah muda aja. Migo balik. Buat besar-besar di ruang tamu, say no to bonceng. Bawa. Sebentar ya Pak, kami jalan-jalan. Besok hari Sabtu sore anak lajang sudah bawa motor. Pak, kami pergi sebentar tepi-tepi pantai ya. Jangan. Ustaz Somad udah ceramah tadi malam. Sekali tidak. Bentar aja Pak, nanti kami bawakan bapak mie ayam. Bawalah. Sekali tidak tapi bapak sama ibu harus sepakat. Bapak menjaga, ibu menjaga. Ibu menjaga, bapak ikut. Jangan bapak aja, jangan ibu aja. Ini bapaknya berkomitmen. Sebentar aja Pak. Tidak.
Nanti kami belikan bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, bakso pun tidak. Sebentar aja pak. Tidak, sekali tidak. Datang ibu dari belakang. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Harus sepakat menjaga ini. Siapkah masyarakat Bintan menjaga anak lajang dan anak gadisnya dari bonceng-bonceng dengan yang tak mahram? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya seorang istri masih sah bersuami kabur sama laki-laki lain? Pelakor itu. Baru seminggu dia sudah nikah siri dengan laki-laki itu. Apakah pernikahannya sah? Perempuan yang masih ada ikatan dengan suami maka tidak bisa membuat ikatan di tempat lain. Kalau dia menikah siri dengan laki-laki lain, maka nikahnya itu batal dan perbuatannya zina haram. Si istri pergi membawa anak perempuan yang masih belia. Tak ada hubungan, apa tanya? Lalu gimana caranya Pak Ustaz? Ini caranya kalau ibu mau nikah sama berondong. Mau saya aja. Pertama, gugat suami. Nanti hakim bertanya, saudari menggugat suami? Ya Pak Hakim. Apakah saudari tahu bahwa menggugat itu menggoncang tiang aras? Allah murka. Saya tahu Pak Hakim. Kenapa gugat? Karena senapang angin tak hidup Pak Hakim. Nama penyakitnya inin, bahasa Arab. Maaf cakap impoten. Laki-laki yang impoten tidak sembuh, maka istri boleh menggugat ke pengadilan. Setahun tak sehat, maka dia akan diputuskan cerai. Itu dalam fikih. Maka selama setahun itu suami yang calon kedua ini berdoa, janganlah sehat. Pas hari yang ke-359 meletup. Ada namanya al-uyub al-musyawwahah, cacat penyakit yang perempuan boleh menuntut. Di antaranya gila. Tiba-tiba lakinya itu gila. Di antaranya lagi penyakit supak, bebelang, maaf. Di antaranya lagi penyakit juzam, penyakit yang jari putus-putus, apa namanya? Kusta. Itu ibu boleh menuntut. Tapi kalau hanya kena materi, abang, kalau tidak membawa Toyota Alphard, ceraikan aku. Oh, BCL itu. Bini celako. Oleh sebab itu maka dunia mata, dunia kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan adalah istri, hanya istri soleh. Udah jadi Roma. Oleh sebab itu maka kalian jangan asal nikah saja. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena rupa cantiknya, wali diniha karena agamanya. Kalau kau nikahi karena hartanya, harta akan binasa. Kalau nikahi karena sukunya, sukunya akan hilang. Kalau kau nikah karena rupanya, mana bunga itu? Kau nikahi perempuan karena bunga, berapa lama tahan bunga ini tak layu? Paling sebulan, habis itu disut, kering, keriput. Bunga yang tak laku cuma satu, bunga plastik. Maka banyak perempuan sekarang mukanya plastik.
Dagu plastik, pipi plastik, gigi plastik. Punyakan ke ikan patah. Jika kita beramal soleh, apakah orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan pahala? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan buat baik, maka yang menunjukkan itu dapat pahalanya. Anak-anak Bintan baca Quran, pahalanya mengalir kemana? Pertama mengalir ke ayah ibunya. Amin. Tapi ayah ibunya ikut ke masjid lagi, bukan yang sekedar ngantar sore-sore bercelana pendek, anak sampai masjid habis itu balik lagi. Yang kedua mengalir siapa? Pejabat-pejabat yang membuat program. Mengalir siapa? Ke guru mengajinya. Maka anak bapak ibu yang buat baik, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim. Ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha? Emakku mati, meninggal. Kalau aku bersedekah, sampaikah sedekahku kepadanya? Tasaddaq, sedekah. Apa kata Nabi? Tasaddaq, sedekahmu sampai. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Buatkan sumur bor. Ini masjid di mana? Di atas bukit. Ada sumur? Tak ada. Buatkan sumur bor, mengalir pahalanya. Itu yang paling bagus sedekah. Tempat kita tak usah lagi sedekah air. Dari atas air, dari bawah air, melimpah air, banjir. Apa sedekah yang paling afdal? Semen. Apalagi kerikil. Apalagi batu bata. Kasihkan semua. Ini 100 sak semen. Tolong buatkan tiang, tulis nama saya besar-besar, Abdul Somad. Tak perlu nama kita, malaikat yang akan mencatat. Sebaliknya Pak Ustaz, jika kita mabuk, maksiat, buat dosa, apakah orang tua kita dapat dosanya? Kalau ibu tak mendidik anak ibu sekolah agama, bapak tak mendidik anak bapak baca Quran, lalu dia tak tahu baik dan benar, tak tahu mana dosa, mana maksiat, lalu dia hidup, maka dosanya mengalir karena tidak mendidik anak. Tapi kalau sudah dimasukkan pesantren, sudah ikutkan program mengaji, tak juga, kita sudah lepas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Man ala thalatha banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Maka bapak ibu yang punya anak, didik baik-baik, masukkan sekolah agama, masukkan pondok pesantren, sampai mati kita tetap menjaga mereka sampai malaikat maut mencabut nyawa. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Diberikan kesehatan dalam menjalankan dakwah, amin. Di kampung kami yang mayoritas penduduknya suku Melayu, selalu diadakan pengajian seminggu sekali oleh Ustaz Sunnah bersama kelompoknya. Oh, ada Ustaz Sunnah, berarti saya Ustaz Bid'ah. Lawan daripada Sunnah, Bid'ah. Kata Sunnah baik, tapi mengklaim Sunnah, Ustaz kami yang Sunnah, masjid kami yang Sunnah. Memangnya kita ini ahlul bid'ah, memangnya kita ini ahlul dhalalah. Semua yang menjalankan sholat 5 waktu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, beriman kepada rukun 6, iman yang 6, maka semuanya ahlus sunnah wal Muhammadiyah, ahlus sunnah, Perti ahlus sunnah, Persis ahlus sunnah, Nahdlatul Ulama ahlus sunnah, Al-Wasliyah ahlus sunnah. Ini hanya ormas,
Ini hanya aliran. Semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai menuduh orang tidak ahlus sunnah. Salah satu kajian kelompok sunnah, tradisi nenek moyang bukan ukuran kebenaran, sambil mengutip salah satu ayat Al-Quran. Setahu saya, tradisi nenek moyang kami adalah perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah sunnah, karena Maulid Nabi itu mengenalkan Nabi Muhammad SAW, mengenalkan Hasan Hussein, mengenalkan tentang bagaimana hidup Nabi, membaca Maulid Barzanji bersama